engkau alami tak melebihi keinginanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Pak Jin. Terima kasih Pak Jin atas pujiannya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Robi untuk menyampaikan renungan untuk kami di siang hari ini. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu Bapak. Tadi kita sudah dengar satu pujian yang indah, dan dalam kenyataan di dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari suatu keadaan di mana kita sering merasa bingung, merasa takut, khawatir, atau ada di dalam suasana yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, tidak terduga. Nah, ketika kita mengalami saat-saat seperti itu, banyak orang mengatakan bahwa kita sedang mengalami pencobaan dari Allah. Tetapi di dalam suratnya 1 Yakobus mengatakan, di dalam Yakobus 1 ke-13 dikatakan pencobaan ini datang, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pada kenyataannya kita mengalami keadaan yang sering mengalami keadaan yang tidak
tidak menyenangkan. Dan orang mengatakan itu pencobaan dari Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan Allah tidak pernah mencobai seseorang. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak-Bapak untuk pada siang hari ini coba lebih memahami, merenungkan apa sih yang dimaksud dengan pencobaan dari Allah ini. Maka mari kita tolong Pak Yohanes mungkin untuk membacakan dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Matius bab 4 1 sampai dengan 11. Ya, Pak Haji bisa ini. Sebentar Pak Robi. Gimana Pak Yo? Saya bantu baca aja. Ya, silakan Pak Pak Haji. Keluar nih masalahnya, Pak. Oh ya. Oh ya, silakan Pak. Oh ya. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kaki-kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Terima kasih Pak. Mari kita coba perhatikan apa yang ditulis di dalam ayat 1. Bisa tolong Pak Jim? Oke, di sini dikatakan maka Yesus dibawa oleh roh dalam huruf besar, artinya Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dengan ayat ini, Matius mau mengatakan bahwa memang pada suatu kali Allah akan membiarkan kita untuk masuk ke dalam suatu pencobaan. Nah, karena itu dikatakan dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita menganggap atau menilai suatu pencobaan itu. Tidak selamanya suatu pencobaan itu bertujuan negatif atau berakibat suatu negatif. Positif atau negatif yang suatu pencobaan akan sangat-sangat tergantung dari siapa yang memberikan pencobaan itu. Kita bisa melihat bahwa kenapa Roh Kudus membawa Yesus untuk masuk ke dalam pencobaan di padang gurun sesaat sebelum dia mewartakan Injil. Tujuannya adalah agar Yesus semakin mempunyai kesatuan dengan Allah. Dengan demikian, kita dapat menangkap bahwa kalau pencobaan ini berasal dari Allah, maka di dalam bahasa Inggris tidak dikatakan sebagai pencobaan, tetapi dikatakan sebagai tes. Nah,
Karena itu, kita teringat bahwa seorang pelatih dia pasti akan membawa dalam waktu-waktu tertentu akan memberikan tes kepada pada atlet-atletnya. Dan tes ini pasti semakin lama akan semakin berat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk atlet itu menjadi semakin dan semakin baik, semakin tangguh di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, dengan adanya tes-tes ini, segala kekurangan akan dapat terlihat dan segala kelebihan pun dapat tampak. Inilah juga yang mau dikatakan bahwa kalau memang pencobaan itu berasal dari Allah, maka kita tidak perlu khawatir karena pencobaan itu tidak akan menghancurkan kita. Justru pencobaan itu sedang dilakukan untuk membuat kita semakin tangguh, semakin baik di hadapan Allah. Tidak ada seorang pelatih yang akan memberikan beban latihan yang begitu berat sehingga justru menghancurkan atletnya sendiri. Nah, karena itulah Santo Paulus kepada umatnya di Korintus sangat memberikan suatu pesan yang sangat tegas. 1 Korintus bab 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus bab 10 ayat yang ke-13. Oke. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini sungguh indah, dikatakan pencobaan-pencobaan yang seringkali kita anggap sesuatu yang berat, di mata Allah itu adalah suatu hal yang biasa dan Dia berjanji tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pada saat Tuhan membiarkan itu terjadi, Tuhan sebenarnya sudah menyediakan jalan keluar. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, pencobaan yang berasal dari Allah akan terlihat di dalam kitab Ayub. Bagaimana Ayub, seorang yang sangat saleh, dia dibiarkan oleh Allah mengalami pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Awalnya, Ayub merasa bahwa memang biarlah ini semua terjadi, karena apa yang dia miliki semua berasal dari Allah. Akan tetapi ketika pencobaan itu, beban yang ditanggung oleh dia semakin berat, ketika istrinya pun mengolok-olok dia, ketika sakit penyakit yang dialami sangat berat, Ayub mulai goyah. Tetapi pada saat itu, ketika dia mulai goyah, Allah mengirimkan beberapa temannya untuk meneguhkan dia. Nah, setelah Ayub mendapatkan peneguhan-peneguhan dari teman-temannya, mulailah dia merasa yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dia menjadi lebih tangguh dan kemudian dia malah bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang Tuhan berikan kepada dia. Ketika Ayub sudah mengatasi semua godaan-godaan itu, Allah memulihkan bahkan melipat gandakan segala yang telah diambil dari dia. Jadi di sini terlihat pencobaan yang diberikan oleh Allah memang berat. Ayub sangat menderita, tetapi tidak akan menghancurkan Ayub. Dan ketika Ayub bisa mengatasi itu, maka Ayub akan mendapatkan 2 kali lipat, berkali-kali lipat dari apa yang penderitaan yang dia lakukan, yang dia alami. Di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru,
Paulus juga pernah mengalami suatu kejadian di mana dia merasa sangat-sangat berat menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan. Paulus digerakkan oleh Roh Kudus untuk mewartakan di Asia Kecil. Tetapi di dalam perjalanan, maupun ketika dia sudah sampai di Asia Kecil, dia mengalami tantangan yang amat sangat berat. Sehingga Paulus mengatakan, sebenarnya dia sudah seperti orang mati. Tidak punya harapan lagi, tidak bisa lagi memikirkan apa-apa. Tetapi dia kemudian dapat menangkap apa maksud Allah memberikan pencobaan yang begitu berat kepada dia. Mari kita lihat 1 Korintus bab 10 ayat yang ketiga. 2 Korintus bab 1 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus bab 1 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus sadar ketika dia harus menghadapi pencobaan-pencobaan yang begitu berat, tujuan Allah bukan menghancurkan dia, bukan menolak dia, tetapi agar dia lebih sempurna lagi dalam mengikuti Yesus dengan melepaskan kesombongan yang ada pada dirinya dan mau bergantung kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, pencobaan memang sekali-sekali waktu akan dibiarkan terjadi oleh Allah di dalam diri kita. Tetapi pencobaan dari Allah itu bertujuan justru untuk semakin meneguhkan kita, membentuk kita untuk dapat menjadi semakin tangguh di hadapan Allah. Tetapi pencobaan itu juga bisa berasal dari si jahat, juga bisa berasal dari iblis. Di dalam bahasa Inggris, pencobaan yang berasal dari Inggris disebut sebagai temptation, godaan. Jadi kalau pencobaan dari Tuhan adalah tes, tetapi kalau pencobaan dari iblis dikatakan sebagai temptation. Nah, kita bisa melihat ini bahkan dari sejak awal Alkitab ditulis. Di dalam kitab Keluaran, dikatakan bagaimana Adam dan Hawa digoda, dicobai oleh iblis dengan mengatakan bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini bukan sepenuhnya, karena Allah masih menyimpan sesuatu sehingga membuat Adam dan Hawa menjadi tidak lagi percaya sepenuhnya kepada Allah, dan dia tergoda untuk memetik buah terlarang. Kita tahu akibatnya bahwa setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, dia menjadi sangat gelisah. Dia dikatakan bersembunyi ketika Allah mendekat kepada dia. Dan bahkan ketika dia harus meninggalkan Taman Eden, harus meninggalkan suatu suasana yang sangat damai dan indah. Di dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa Yudas pada saat perjamuan makan terakhir bersama dengan Yesus dikuasai oleh iblis, sehingga membuat dia semakin yakin bahwa apa yang dia rencanakan sendiri lebih baik, lebih sempurna daripada apa yang direncanakan oleh Tuhan. Dan karena itu, dia melaksanakan apa yang dia rencanakan. Dia mencoba memaksa Yesus untuk mengeluarkan kuasanya melawan bangsa Roma.
Karena rupanya dia tidak sabar. Yesus begitu dielu-elukan oleh banyak orang. Yesus membuat mujizat, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Kalau Yesus melawan bangsa Roma, siapa yang bisa mengalahkan? Tetapi Yesus kok tenang-tenang aja, nggak terlihat bahwa dia menggerakkan untuk menundukkan, mengalahkan Roma. Karena itulah Yudas berpikir lebih baik dia mencoba, dia mengkhianati, dalam tanda kutip, mengkhianati Yesus, menyerahkan Yesus kepada orang Roma, dan dia pikir bahwa pada saat nanti Yesus ditangkap, mau nggak mau, pasti dia akan melawan. Inilah jalan pemikiran Yudas. Nah, mari kita bisa lihat itu di dalam Yohanes bab 13, ayat yang ke-27. Yohanes bab 13, ayat yang ke-27. Yohanes bab 13 ayat itu. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dan kita tahu bahwa setelah Yudas akhirnya melihat bahwa Yesus begitu menderita, dia menyesal. Dia sangat menyesal. Dia mencoba mengembalikan uang yang dia telah terima dari para imam dengan harapan kalau dia kembalikan uangnya, maka Yesus akan dilepaskan. Tetapi karena para imam itu tidak mau melepaskan Yesus, Yudas merasa sangat bersalah dan dia membunuh diri. Kita lihat godaan-godaan dari iblis tujuannya adalah menghancurkan seseorang. Kenapa iblis harus menghancurkan seseorang? Karena dia ingin menyakiti Allah. Iblis tidak bisa menyakiti Allah, tidak mampu menyakiti Allah. Karena itu, dia mencoba menyakiti orang-orang yang dicintai Allah. Seperti kalau kita melihat orang yang kita kasihi, anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, disakiti, tentu kita pun akan merasa sangat sakit. Demikian juga lah yang dikerjakan oleh iblis. Dia tidak bisa langsung menyakiti Allah, tetapi dia menyakiti, menghancurkan manusia yang adalah makhluk kesayangan Allah. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa orang-orang yang digoda oleh iblis adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Hawa, Adam dan Hawa pada saat itu adalah yang paling dekat karena mereka manusia-manusia pertama hidup damai bersama Allah. Yudas adalah salah satu dari 12 rasul. Karena itulah kita harus berhati-hati. Jangan berpikir bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan, maka kita pasti kokoh bahwa iblis tidak akan menggoda kita. Alkitab memperlihatkan kepada kita, bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Allah, itulah yang digoda semakin kuat oleh iblis. Bapak Ibu, lalu bagaimana kita menanggapi pencobaan-pencobaan ini? Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, maka di dalam salah satu kata-kata di dalam doa Bapa kami, diajarkan bahwa supaya kita memohon agar jangan membiarkan kita masuk ke dalam pencobaan. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Pencobaan yang mana? Jelas bukan pencobaan yang berasal dari Allah. Sebab kalau kita menolak pencobaan dari Allah, berarti kita menolak untuk dibentuk, untuk disempurnakan oleh Allah. Kita berdoa memohon agar jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, bukan pencobaan dalam arti tes, bukan berarti pencobaan yang berasal dari Allah. Tetapi yang kita mohon adalah agar kita tidak dibiarkan sendiri ketika menghadapi godaan, pencobaan yang berasal dari iblis, temptation. Pada saat kita digoda seperti itu, kita mohon kepada Tuhan,
Janganlah kita dibiarkan sendiri, sehingga kalau kita dibiarkan sendiri, kita bisa jatuh ke dalam hal-hal yang jahat. Jadi, ketika Yakobus mengatakan bahwa Allah tidak akan mencobai kita, pencobaan yang dimaksud dengan Yakobus di sini adalah pencobaan yang menghancurkan seperti yang dilakukan oleh iblis. Allah tidak akan memberikan kita temptation, tetapi bukan berarti Allah tidak membiarkan kita masuk ke dalam suatu pencobaan untuk mengetes kita. Jadi ketika kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Tujuannya sebenarnya kalau mau diperpanjang kita bisa mengatakan, Tuhan, jangan biarkan saya menghadapi pencobaan dari si iblis, temptation ini seorang diri. Karena kalau saya dibiarkan sendiri, saya akan jatuh ke tangan si jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus, Yesus kemudian mengajarkan kepada kita melalui keteladanannya bagaimana cara kita ketika menghadapi pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh si iblis. Kita tidak bicara lagi mengenai pencobaan dari Allah, tapi kita bicara bagaimana iblis senantiasa menggoda kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, di dalam Matius bab 4 ayat 1 yang tadi kita baca, selain dikatakan bahwa roh membimbing Yesus masuk ke dalam padang gurun untuk dicobai, kita boleh tertarik dengan kata padang gurun. Padang gurun ini apa? Suatu keadaan, suatu suasana di mana yang terlihat hanya hamparan pasir. Di dalam keadaan seperti itu, ketika kita ada di padang pasir, kita bisa mudah sekali tersesat. Semua kelihatan sama, pasir semua, kiri, kanan, depan, belakang. Sehingga lama-lama kita bisa kehilangan arah. Di dalam padang pasir kita juga mudah berputus asa. Karena kalau kita melihat nih jalan terus, tapi kemana arahnya? Apa benar atau enggak? Lama-lama kita juga bisa berputus asa. Kita juga bisa menjadi frustasi. Jadi padang gurun dalam hal ini bukanlah padang gurun secara jasmani saja, tapi padang gurun rohani. Ketika kita harus berhadapan dengan keadaan yang tidak menentu. Ketika kita harus berhadapan dengan sakit penyakit yang membuat kita merasa sangat cemas, khawatir, dan sebagainya. Padang gurun juga bisa berarti ketika kita mengalami kesulitan di dalam hal ekonomi. Ketika kita tidak bisa melihat jalan keluar. Inilah keadaan padang gurun. Dan padang gurun rohani ini justru sangat berbahaya bagi kita. Maka mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Kristus pada saat dia dicobai. Di dalam perikop ini perlu kita mengerti bahwa kejadiannya bukan suatu kejadian yang real, tetapi kejadian yang ditulis di dalam Matius 4:1-11 ini adalah suatu kejadian, suatu godaan secara rohani. Dan karena rohani itu bisa terjadi bukan hanya orang-orang yang dekat dengan padang gurun, bukan hanya terjadi pada diri orang tertentu. Setiap kita bisa mengalami keadaan seperti di padang gurun dan kita mengalami godaan yang luar biasa dari iblis. Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua sampai dengan keempat. Matius 4 ayat kedua sampai dengan 4. Dikatakan di sini, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti.
Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya godaan yang dimaksud oleh si iblis? Bapak Ibu, bangsa Israel 40 tahun lamanya ada di padang gurun. Dan selama ada di padang gurun itu, mereka tidak pernah kelaparan. Karena Allah memelihara mereka. Karena Allah setiap hari memberi mereka makan. Mereka tidak pernah kelaparan selama 40 tahun. Dan iblis mengatakan kepada Yesus, engkau 40 hari, tapi Tuhan membiarkan engkau kelaparan. Engkau tidak lagi diperhatikan oleh Allah. Dan kalau engkau tidak diperhatikan oleh Allah, lakukanlah apa yang engkau bisa. Lakukanlah apa yang engkau mampu. Engkau punya kuasa untuk membuat mujizat. Di sini banyak batu. Jadikanlah batu-batu itu dengan kuasamu untuk menjadi roti. Ini kira-kira yang terjadi yang dikatakan oleh iblis. 40 tahun bangsa Israel, jutaan dalam jumlahnya, dipelihara dan tidak ada yang kelaparan. Tapi Yesus 40 hari dibiarkan kelaparan. Bapak Ibu, godaan iblis ini sering terjadi ketika kita menghadapi padang gurun. Ketika kita berada di dalam kesulitan, ketidakpastian, kebingungan. Iblis seringkali menggoda kita dengan memperlihatkan bahwa orang lain dipelihara oleh Tuhan dengan lebih baik. Kenapa engkau harus mengalami seperti ini? Orang lain yang lebih tidak jujur, orang lain yang tidak setia kepada Tuhan, justru mendapatkan kehidupan yang enak. Loh, kalau Tuhan tidak sayang lagi, kalau Tuhan tidak perhatikan, kenapa kita harus setia kepada Allah? Inilah godaan yang dilakukan oleh iblis, seperti yang dialami oleh Yesus. Bapak Ibu, Yesus kemudian mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Allah. Yesus mau menunjukkan kepada iblis, 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. Dan di padang gurun itu tidak ada makanan. Tetapi mereka tidak kelaparan karena firman Tuhan membuat mana setiap hari datang kepada mereka. Burung-burung puyuh terbang dengan rendah sehingga mereka bisa makan dagingnya. Semua itu terjadi karena firman Allah. Jadi Yesus mau mengatakan, janganlah kita begitu gelisah, janganlah kita begitu takut. Hidup dan mati kita bukan terutama tergantung apakah ada makanan atau tidak. Sekalipun tidak ada makanan, kalau Tuhan tidak berkehendak, kita tidak akan mati. Firman Allah yang akan membuat kita bisa tetap hidup. Jangan terlalu khawatir bahwa kita akan hancur. Jangan terlalu khawatir melihat orang lain lebih diberkati oleh Tuhan. Karena firman Allah dapat membuat kita menjadi lebih dan lebih sempurna ketika kita bisa melewati ini. Jadi godaan yang pertama yang dialami oleh Yesus, godaan yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Pada saat kita berada di padang gurun, iblis memperlihatkan, orang lain nasibnya lebih baik. Orang lain ternyata lebih disayang sama Tuhan. Dan ini membuat hati kita menjadi kecil. Hati kita menjadi putus asa. Dan sudah itu kita bisa sangat tergoda untuk meninggalkan dia. Bapak Ibu. Kemudian ketika gagal membujuk Yesus untuk menyalahgunakan dia punya kuasa untuk tidak setia karena diperlihatkan bahwa 1 juta lebih orang Israel lebih diperhatikan daripada Yesus sendiri pada gurun. Setelah gagal, iblis mencoba hal yang lain. Di dalam pencobaan yang kedua dikatakan bahwa iblis ada di dalam Matius bab 4 ayat yang kelima.
Katakan bahwa iblis membawa, sorry ayat yang ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh iblis? Iblis mengatakan ada tertulis. Berarti iblis juga mengenal firman. Jangan dikira bahwa iblis tidak mengenal firman. Iblis lebih mengenal firman daripada kita. Tetapi dia menggunakan firman justru untuk menyesatkan kita. Apa yang dikatakan oleh iblis itu berada di dalam Mazmur bab 91 ayat 10 sampai dengan 11. Mari kita lihat Mazmur 91 ayat 10 sampai dengan 11. Mazmur 91 ayat 10 sampai 11. Mari. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis mengatakan, lihat, kalau engkau yakin bahwa engkau dicintai Allah, tadi kan yang pertama iblis mau mengatakan, engkau nggak diperhatikan lagi oleh Allah, engkau nggak disayang lagi sama Allah. Nah, ketika Yesus tetap bertahan, dia ajak Yesus ke atas bumbungan bait Allah dan mengatakan, kalau engkau yakin bahwa engkau dicintai oleh Allah, Allah berjanji loh bahwa kalau setiap orang yang mencintai Allah tidak akan sampai jatuh tergeletak, Tuhan akan mengirim malaikat untuk untuk menatang, untuk melindungi, sehingga tidak akan sampai menderita sampai kematian. Dan karena itu iblis mengatakan, lompat dong, buktikan bahwa Allah mencintai engkau. Bapak Ibu, kalau kita mempunyai seorang karyawan yang sudah lama bekerja, yang kita sudah tahu bagaimana track record-nya, rasanya kita tidak perlu mengetes dia lagi. Betul kan? Kalau karyawan itu sudah lama, buat apa dites lagi? Kita sudah tahu karakternya dia, sudah tahu kira-kira kesetiaan dia. Tetapi kalau karyawan baru, kita perlu mengetes. Karena kita mungkin tidak tahu sampai sejauh mana dia betul-betul setia kepada kita atau cukup mampu untuk melakukan itu. Apa yang saya mau katakan? Ketika kita mengetes seorang karyawan baru, sebenarnya di dalam hati kita, karena kita tidak terlalu yakin bahwa dia memang capable, bahwa dia memang bisa diandalkan. Kalau saudara dan saya tergerak untuk mencobai Allah, kalau saudara dan saya tergerak untuk mengetes Allah, itu menunjukkan bahwa hati kita tidak percaya sepenuhnya kepada Allah. Tidak percaya kepada kasih dan kuasa Allah. Ketika kita ada di padang gurun, ketika kita berada dalam kesulitan ekonomi, iblis seringkali mengatakan, gunakan kesempatan, segala kesempatan. Ya korupsi nggak apa-apa lah, curang nggak apa-apa. Habis itu kan nggak gampang berlutut di depan Tuhan, minta ampun. Tuhan yang marahin pasti ngampunin. Dia kan maha pengampun, maha pengasih. Nggak apa-apa lah. Semua orang juga korupsi. Kenapa kamu nggak korupsi? Iblis bisa menggoda kita. Dan kita bisa pikir, iya juga ya. Ya toh kalau sudah itu kan saya minta ampun, ya Tuhan kan janji mau ngampuni saya. Bahwa setiap dosa kita akan diampuni. Saudara, ketika kita lakukan itu, kita mengetes Allah.
dan menunjukkan bahwa kita tidak cukup percaya kepada Allah. Dan disitulah Yesus menolak apa yang disarankan oleh iblis. Yesus menggunakan firman Allah dan mengatakan, janganlah engkau mencobai Allah. Karena Allah bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, Allah tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita pikir, habis ini saya minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Bukan hanya kita yang tahu, Allah tahu apa yang ada di pikiran kita. Dan Yesus mengingatkan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, tes yang berikutnya, gagal dengan yang pertama. Yang pertama mau dikatakan engkau tidak dicintai oleh Allah lagi, maka engkau akan dibiarkan kelaparan. Yesus tidak mengatakan tidak. Tuhan tetap mencintai saya. Bahwa kalau Tuhan membiarkan saya masuk menderita di kelaparan di padang gurun, karena dia ingin membentuk dia, ingin mengingatkan persatuan dia dengan Allah ketika dia mulai melakukan tugas pewartaan. Jadi Yesus mengatakan, Tuhan tidak membenci saya dengan membiarkan kelaparan, tetapi dia punya tujuan tertentu untuk lebih mengingatkan persatuan dia dengan Allah. Gagal, iblis kemudian membawa Yesus naik ke bumbungan Allah. Dia mengatakan, kalau engkau yakin bahwa engkau dicintai Tuhan, lompat ke bawah. Karena Tuhan janji, semua orang yang dicintai Tuhan akan menatang dia dan dia tidak akan jatuh. Coba dong, benar nggak? Cobaan yang kedua. Tetapi Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allah. Kemudian gagal yang ketiga, dia lakukan lagi yang ketiga. Dia memperlihatkan keindahan di atas bukit, dia perlihatkan keindahan kota Yerusalem. Dan kemudian iblis mengatakan semua yang indah itu akan aku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Bapak Ibu, di dalam keadaan sulit, ketika kita sedang berada dalam kesedihan yang luar biasa, ketika kita berada dalam kesulitan ekonomi, ketika kita sedang berada dalam kesulitan dengan keluarga, dalam relasi dengan keluarga, iblis seringkali datang seperti malaikat penolong. Semua akan aku berikan kepadamu. Semua akan bisa diselesaikan kalau engkau menyembah aku. Apakah iblis bohong? Bapak Ibu, kuasa iblis memang luar biasa. Dia bisa membuat orang menjadi lebih kaya, bahkan sangat kaya. Dia bisa memberikan lagi kita sukacita ketika kita sedang sedih. Dia bisa memberikan kita segala macam. Tetapi satu hal yang tidak pernah bisa diberikan iblis atau tidak mau diberikan kepada kita, kebahagiaan dan kedamaian. Ketika Allah memberi, dia memberi dengan kasih. Tetapi kalau iblis memberi, dia akan meminta balasan berlipat kali ganda. Inilah tumbal. Inilah yang kita lihat. Kalau orang menggunakan kuasa iblis, pasti ada tumbal. Dan Yesus mengatakan, enyah engkau iblis. Karena hanya kepada Tuhan, aku boleh menyembah. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu sharing yang dialami oleh seorang teman. Ada seorang ibu. Dia mempunyai dua anak, yang satu yang besar anak perempuan, yang kedua anak laki. Ketika anak laki ini berusia 10 tahun, anak ini kelihatan sering sakit kepala, dan kemudian dia juga sering sakit demam, dan tubuhnya sering merasa sangat lemas. Ibu ini sudah mencoba ke beberapa dokter, apa penyebabnya? Kenapa anak ini sering demam, sering sakit kepala, dan badannya juga kelihatan lesu begitu terus. Beberapa dokter memberikan obat-obat, tetapi tidak ada yang
berhasil menuntaskan penyakit ini. Sampai suatu saat dia diberi petunjuk oleh seorang temannya yang juga dokter untuk pergi ke Singapura berobat ke satu dokter di sana. Hasilnya sangat mengejutkan karena dokter mengatakan bahwa anaknya ini terkena leukemia, kanker darah. Dan rupanya karena anak ini sudah lama mengidap leukemia ini dan dengan pengobatan yang keliru, dokter mengatakan biasanya dalam stadium seperti ini anak hanya bisa tahan paling lama 9 bulan. Bisa dibayangkan betapa kaget, betapa terkejut ya ibu ini. Dia punya 2 anak dan anak ini anak yang paling bungsu dan satu-satunya anak laki. Dalam keadaan kalut seperti ini, dalam keadaan bingung, sedih, ada seorang temannya yang mengatakan, teman baik, teman arisan, dia mengatakan, kalau secara medis sudah tidak bisa diobati, kenapa nggak coba dengan tradisional, dengan cara tradisional? Ibu ini berpikir, ya benar juga. Apapun, yang penting anak ini sembuh lah. Dan mereka sepakat untuk pergi ke satu tempat. Dikatakan bahwa tempatnya di daerah Cibinong. Suatu kali mereka janji mereka pergi ke sana. Ibu ini ketika sampai di sana dengan anaknya dan temannya ini, dia sudah merasa bahwa, wah, tempatnya ini kok seperti menyeramkan. Kayaknya nggak enak gitu. Dan dia bertanya kepada temannya, ini pengobatan apa? Ini tempat apa? Tapi temannya mengatakan, sudahlah, nanti kamu juga lihat apa yang akan dilakukan. Sudah sampai di sini, kenapa sih nggak dicoba aja? Ibu ini mulai berasa bahwa, wah, ini kelihatannya bukan tradisional, tapi ini kelihatannya sudah akan menggunakan kuasa gelap. Tetapi kembali lagi di hatinya dia, ada keinginan besar supaya anaknya sembuh. Waktunya sudah semakin mepet. Dan sudah sampai di situ, temannya juga bilang, apa salahnya dicoba? Bapak Ibu, singkat cerita, akhirnya dia berobat di sana. 5 kali dia harus bolak-balik ke sana dalam waktu sekitar 3 bulan. Dan dalam 3 bulan ini kelihatan bahwa anak ini mulai mengalami progres yang bagus. Dia mulai kelihatan ceria, mulai keadaan badannya segar, sehingga akhirnya ibu ini merasa bahwa anak ini kok kelihatannya sudah sembuh. Saking penasaran, dia bawa lagi ke Singapura. Dan ternyata dokter terheran-heran karena anak ini sembuh. Tidak lagi ada sel-sel leukemia. Sampai dokternya mengatakan, dokter, berobat apa ini? Bapak Ibu, tentu saja ibu ini sangat sukacita bahwa anaknya ini sembuh. Tetapi kemudian dia juga melihat dalam proses kesembuhan anak ini, sifat anak ini jadi berubah. Tadinya anak ini anak yang baik, pendiam, dan dia suka baca, suka belajar. Tetapi di dalam progres penyembuhan, anak ini mulai cenderung malas, nggak mau belajar, dan dia banyak sekali melakukan hal-hal yang membuat jengkel orang-orang di sekitarnya. Dia menggoda, mengganggu orang-orang, teman-teman di kelasnya, sampai akhirnya dia dapat peringatan mau dikeluarkan dari sekolahnya. Dengan kakaknya sendiri terus bertengkar, dengan papanya apalagi. Dan ibu ini merasa kok anak ini jadi berubah. Dia sembuh, tetapi kok kelihatannya sifatnya mulai berubah. Suatu malam ketika ibu ini sedang berdoa, tiba-tiba seperti dia diperlihatkan oleh Allah bahwa dari awal ketika dia datang ke tempat orang, dalam tanda kutip, orang pandai itu, dia sudah merasa bahwa penyembuhan ini bukan tradisional, tetapi ini adalah menggunakan kuasa gelap. Tetapi ibu ini karena dia sangat ingin anaknya sembuh, ya sudahlah, pokoknya berobat dulu, urusan belakangan. Dan inilah yang membuat dia menjadi sangat kaget
Dan akhirnya dia pergi ke seorang pastor. Dia berkonsultasi, dia jujur, dia cerita apa adanya. Dan pastor itu mengatakan bahwa kemungkinan besar memang anak ini sembuh dengan kuasa gelap. Dan karena anak ini sembuh dengan kuasa gelap, anak ini dipakai si iblis menjadi alat-alatnya untuk membuat orang lain di sekitarnya menjadi kacau, menjadi gelisah, menghilangkan kedamaian orang-orang di sekitarnya. Ibu ini sangat sedih. Dan kemudian dia pergi ke pastor ini dan dia katakan, apakah pastor bisa berdoa agar anak ini bisa dilepaskan dari sifat-sifat buruknya? Apakah Romo bisa melepaskan kuasa gelap yang ada di dalam diri anak ini? Tetapi pastor itu dengan perlahan dan bijaksana mengatakan, ibu sendiri sudah tahu bahwa anak ini sembuh dengan kuasa gelap. Kalau dengan kuasa Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah, kita melepaskan kuasa gelap dari anak itu, apakah ibu siap untuk menerima akibatnya? Ada kemungkinan ketika kuasa gelap itu dilepaskan, dia kembali lagi akan menderita sakit yang lama. Jadi, inilah suatu dilema ketika kita melawan kehendak Allah, kita mencari Allah yang lain. Waktunya tinggal 1 menit lagi, Pak. Sudah mau jam 12, jam 1, Pak Robi. Maaf, Pak. Oke. Silakan, Pak. Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, apa yang mau saya sampaikan dalam hal ini adalah, pertama, pencobaan itu bukan selalu negatif. Positif atau negatif satu pencobaan itu tergantung dari mana asalnya. Kalau berasal dari Allah, ini adalah suatu tes, suatu cara Allah untuk membentuk kita. Tetapi kalau itu berasal dari si iblis, sifatnya akan menghancurkan. Bagaimana cara kita menghadapi pencobaan? Lakukanlah seperti yang diajarkan oleh Yesus. Hadapilah semua pencobaan dengan menggunakan firman Allah. Jangan sekali-sekali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, jangan mengetes Allah, jangan mencobai Allah. Dan yang ketiga, tetap setia kepada Allah, jangan mencari Allah yang lain. Semoga kita bisa mengingat ini dan kita bisa melakukan apa yang kita terima pada siang hari ini. Amin. Amin, Pak. Terima kasih, Pak Robi. Luar biasa, Pak. Ini sampai waktu sharing kita ini. Karena sudah waktu untuk kita selesai, saya minta tolong Pak Bapak untuk doa penutup sekalian doa berkat untuk kami, Pak. Silakan, Pak. Tuhan, terima kasih bahwa kalau pada siang hari ini Engkau berkenan mengumpulkan kami melalui online ini untuk dapat memahami pencobaan-pencobaan yang sering kali kami alami di dalam kehidupan ini. Tuhan, teguhkanlah kami di saat kami harus menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh kesedihan, masa-masa yang tidak menentu. Biarlah Engkau ingatkan apa yang Kau ajarkan, bagaimana Yesus meneladani ketika dia menghadapi godaan iblis di padang gurun. Tuhan, ajarilah kami, ingatkan kami untuk terus bersandar kepada firman-Mu, sehingga kami tidak goyah ketika iblis menggoda kami, memperlihatkan kepada kami segala yang indah. Karena kami tahu bahwa kami hanya percaya kepada Allah. Hanya Allah yang dapat memberikan kami kebahagiaan dan kedamaian sejati. Berkatilah semua teman-teman Tuhan dari Taman Tekno ini. Jauhkanlah mereka dari rasa putus asa ketika mereka berada dalam keadaan putus asa, dalam keadaan kesulitan. Jauhkanlah mereka dari menggerutu kepadamu, tetapi berikanlah lidah dan hati yang penuh dengan syukur, sehingga hari demi hari semakin dapat mengalami, dapat merasakan kasih setiamu Tuhan, dan mereka boleh mengalami kebahagiaan dan kedamaian, baik di dalam rumah tangga maupun di dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Kami berdoa ini Tuhan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Pak Profesor. Terima kasih Pak Robi atas Terima kasih, renungannya yang Pak Robi. luar biasa Pak untuk kami di siang hari ini. Sebenarnya kalau bisa 2 jam pun kami siap sebenarnya Pak untuk mendengarnya Pak. Iya, aduh, luar biasa Pak. Ya, ya, terima kasih juga buat Pak Fendi yang sudah Ya. hadir. Ya, Pak Fendi Pak. Mhm. Ada yang disampaikan Pak Fendi? Ya, tidak Pak. Cukup. Makasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Fendi. Sampai ketemu di ibadah berikutnya, di persekutuan berikutnya Pak. Terima kasih Pak Ya, Ajin. saya tutup ya. Pak Robi, nanti saya jabri Bapak ya Pak. Ya, Ya. 1, Terima kasih 2, Pak, ya Pak Ajin. 3. 2.